Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pemrograman web pertemuan 15 atau yang terakhir ya. Nah, untuk minggu depan berarti ada minggu tenang, kemudian barulah minggu depannya kita adakan ujian akhir semester ya. Saya informasikan kembali untuk pengembangan web yang kemarin sudah saya berikan, itu segera dikembangkan ya kalian sebagai developer biar tahu asal mula ataupun posisi daripada untuk pengembangan di uh, web yang sudah saya berikan kemarin ya. Itu saya rasa mudah ya untuk dalam hal pengembangan saja, tidak saya berikan untuk membuat baru. Nah, hari ini yang kita bahas adalah membuat program login, input, edit, hapus di PHP native. Jadi kemarin kan untuk pengembangan web yang sudah saya berikan itu kan ada untuk loginnya ya. Ini adalah contoh dari pembuatan untuk loginnya sendiri ya. Untuk login saja di dalam suatu pemrograman. Untuk yang pemrograman kemarin itu yang sudah saya berikan untuk kalian untuk kembangkan itu dikumpulkan pada saat UAS juga ya. Dan hari ini kalian bisa membuat program login sederhana ya. Ini saya rasa tidak terlalu sulit, tinggal kalian ketikkan apa yang sudah saya berikan untuk bahannya ya. Ini saya rasa cepat ya, hanya untuk login saja. Ini juga saya minta dikumpulkan pada saat UAS nanti. Jadi mungkin kemungkinan bisa jadi ya nanti tidak ada soal esainya, tapi saya minta untuk mungkin meneruskan beberapa project yang harus kalian kerjakan. Mungkin kalau memang untuk pengembangan webnya belum jadi pada saat UTS, nanti saya berikan beberapa jam. Dan juga untuk program login hari ini itu silahkan dibuat hari ini ya, biar nanti pada saat UAS itu sudah jadi. Jadi bisa mengumpulkan web yang pertama adalah kemarin yang sudah saya berikan seperti program sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dari web yang sudah saya berikan bahannya. Kalian tinggal mengembangkan saja, tidak perlu membuat ulang. Dan yang ketiga adalah membuat program login hari ini ya. Ini adalah sebagian dari proses untuk pengembangan web yang kemarin ya. Itu kan ada loginnya. Nah, itu prosesnya seperti ini contohnya, tapi saya berikan contoh yang berbeda untuk pemahaman saja seperti itu. Untuk informasi saya rasa cukup ya untuk mengenai hal itu. Kemudian untuk minggu depan itu berarti kalian ada minggu tenang, barulah minggu depannya kita lakukan ujian akhir semester. Nanti yang belum paham silahkan ditanyakan, jangan ada miskomunikasi ya. Nanti ada yang bilang, Pak, hari ini kok tidak ada kuliah, atau UASnya kok hari ini tidak ada. Nah, berarti kalian tidak menyimak ya apa yang saya sampaikan untuk pada perkuliahan hari ini. Seperti itu ya. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan ya silahkan. Apa yang perlu dipertanyakan mengenai UAS ataupun tugas-tugas yang saya berikan untuk pembuatan program login, kemudian untuk pengembangan web yang kemarin sudah saya berikan ya. Nah, itu silahkan ditanyakan. Mungkin bisa ditanyakan melalui kontak saya langsung saja biar cepat ya. Nanti takutnya tidak terbalas kalau ada di komen YouTube-nya misalkan ya. Untuk lebih cepatnya itu kalian langsung ke kontak saya saja kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Oke, dalam pembuatan program login, input, edit, hapus di PHP ini kalian cukup membuat 3 tabel nanti ya. Ini sangat sederhana sekali, hanya untuk program login saja ya sebenarnya ya. Ini untuk memberi tambahan pengetahuan mengenai login. Karena di pengembangan web yang kemarin, tugas yang kedua itu adalah ada untuk program loginnya sebelum kalian masuk ke webnya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari untuk program loginnya.
Untuk pertama kalian seperti biasa ya, kalian masuk ke localhost, buat database dengan DB inventory. Nah ini proses dari awal untuk pembuatan loginnya seperti ini. Kalian yang terpenting pertama adalah membuat sebuah database-nya. Untuk pengembangan kemarin sudah saya berikan full sama database-nya ya, jadi kalian tinggal lakukan developernya, perubahan-perubahan antara judul, ikonnya, kemudian isinya ya, kemudian datanya saya bilang kemarin datanya adalah minimal 10 dari per tabel ya. Jadi data-datanya kalian ganti tidak sesuai yang apa yang saya berikan, silahkan di input masing-masing ya, di input sendiri ya, minimal 10 data saja, tidak usah banyak-banyak, tidak apa-apa, mungkin 10 saja cukup. Nah, untuk hari ini yang program login ini kalian membuat 3 tabel, ada tabel barang, tabel kategori, tabel login. Nah, ini nanti untuk proses loginnya ya. Nah, sesuaikan dengan gambar yang di sini ya. Untuk tabel barangnya ada ID barang, nama barang, BRG ya, kategori, jumlah, harga, dan gambar. Tipe datanya sesuaikan, nanti sesuaikan di sini saja biar tidak ada kesalahan. Kemudian untuk bagian ID barang ini kalian berikan auto increment atau index ya, indeksnya di bagian ID barang. Itu adalah di tabel barangnya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang. Untuk ini kemarin sudah saya jelaskan kembali ya beberapa kali untuk membuat sebuah database. Untuk tabel yang kedua itu ada tabel kategori. Nah, di sini ada ID kategori, nama kategori, kemudian keterangan. Di sini indeksisnya atau auto increment di bagian ID kategori. Untuk tipe data silahkan disesuaikan, int integer ya, varchar semua. Untuk jumlahnya sesuaikan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau keterangan ataupun nama mungkin beberapa varcharnya misalkan 20 saja, atau mungkin memang yang diperlukan adalah 10 ya, 10 silahkan disesuaikan. Itu untuk tabel kategori. Yang ketiga ada tabel login. Nanti tabel login ini kalian membuat ID akun, username, dan password. Karena seperti webnya sudah saya berikan untuk pengembangan kalian itu kan ada username dan password ya. Jadi kita buat ID akun juga di dalam tabel loginnya. Dibuat auto increment atau indeksisnya di bagian ID akun. Ini untuk varchar 20 misalkan username-nya. Kalau kalian rasa cukup 8 ya, biasanya maaf, passwordnya ya. Kalau passwordnya itu memang biasanya menggunakan 8 ataupun katakan 6 ya, silahkan disesuaikan di sini ya untuk di tipe datanya. Oke, setelah kalian buat 3 tabel di sini, kalian isi sesuai dengan apa yang saya berikan ini, barulah kalian isikan pada data tabel kategori minimal 5 data, bebas ya. Tabel kategori di sini ada beberapa barang. Maaf, nama kategorinya ya, bukan barangnya. Jadi kalian isi kategori dari ini 5 data. Kemudian pada tabel login minimal 3 data wajib, username, admin, password. Nah, di sini untuk admin dan passwordnya ya silahkan disesuaikan 3 data ya. Misalkan ada manajer, kemudian bagian keuangan, kemudian bagian administrator, misalkan 3 saja ya, wajib 3. Kemudian atur folder penyimpanan supaya dalam pengelolaan mudah. Itulah folder seperti ini, www barang, config, kemudian gambar. Nah, ini untuk pengaturan di penyimpanan dalam htdocs-nya ya. Folder barangnya ada menaruh file php folder config dan gambar yang memang kalau memang diperlukan ya. Nanti kan ada gambarnya, misalkan ada printer ya, kalian berikan gambar printer seperti itu. Kemudian untuk folder config menaruh file konfigurasi. Nanti ada ya di bawah ya konfigurasinya ya, untuk folder konfigurasinya. Untuk folder gambar di sini itu tempat penyimpanan gambar-gambarnya. Nah, seperti itu ya. Karena di dalam folder barang ini ada dua folder config dan gambar. Jadi config ini untuk bagian konfigurasinya, kemudian untuk gambar adalah di gambar-gambar yang diperlukan untuk
mengisi ataupun yang akan ditampilkan di dalam web yang nanti kita buat di loginnya. Oke, seperti itu ya, paham ya untuk tabel dan penyimpanan. Kemudian yang berikutnya adalah coding programnya. Nah, ini yang penting. Setelah kalian membuat database-nya tadi ya, silakan kalian membuat codingnya. Yang pertama seperti yang pada project pertama itu kan kita harus membuat sebuah koneksi yang akan terhubung dengan server. Nah, contohnya di dalam database tadi biar terhubung ataupun berkoneksi dengan nanti webnya itu harus dibuatkan sebuah koneksi ya. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan PHP dengan database tentunya ya, database yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tuliskan di sini ada PHP, servernya kita menggunakan localhost karena masih lokal ya, belum kita upload. Kemudian username-nya root, kita tidak perlu berikan password untuk login agar nanti pada saat kita login tidak terlalu ribet ya. Database-nya yang kita buat tadi adalah DB inventory. Ini sudah kita koneksikan dengan koneksi PHP ini ya, koneksi MySQLi, connect server username password or die, atau kalau koneksi gagal pada saat kita tidak sesuaikan dengan apa yang kita koneksikan tadi. Kemudian yang kedua kita buat file index PHP. Nah, ini simpan pada folder barang ya. Di sini kan ada folder barang ini. Untuk menampilkan form login atau awal kali dikunjungi oleh akan mengarah ke file index PHP ya. Jadi kita membuat form ya tentunya di sini di indeksnya karena kita tidak di menu indeksnya ataupun loginnya nanti itu ada sebuah formnya ya. Titlenya kita buat form login user system agar tidak lupa ya. Kemudian nama dari formnya adalah login user system. Ini adalah H3-nya ini untuk login user system ini di bagian dibuat center ya, berarti nanti tulisnya ada di tengah-tengah. Ini div alingnya, kemudian form login, post untuk login untuk yang apa namanya tombol ya. Kemudian tabel with bordernya, misal paddingnya kalian tentukan. Kemudian login di sini ini adalah untuk keterangannya, tulisannya nanti akan loginnya di bagian mana. Kemudian ada username tentunya karena login itu kan biasanya ada username dan password ya. Ini bagian untuk username-nya. Kemudian yang berbeda adalah passwordnya. Nah, nanti akan jadi seperti ini untuk form yang kita buat di indeksnya ya. Jadi ada login user system, login di sini. Ini hanya untuk keterangan saja tadi. Kemudian kalian masukkan username dan passwordnya baru kalian login. Kalau mau salah berarti misalkan kita batal ya, nanti akan kembali ke indeks seperti ini tampilan dari form loginnya. Seperti itu ya. Nanti saat kalian ketikkan semua ini nanti akan jadi seperti ini. Ini belum bisa kita loginkan karena belum kita proses. Nah, yang berikutnya adalah login prosesnya. Ini file PHP lagi, ini juga disimpan pada folder barang. Nah, ini untuk memproses atau memvalidasi apakah username password benar atau salah, serta untuk pembuatan sessionnya. Session seperti yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan kemarin. Nah, ini kita buat login proses. Kita buat session dulu, session start ya, include konfigurasi koneksi. Dan username-nya kita buat password ya di sini ya. Username password. Nah, ini kalian tuliskan sama seperti ini. Kemudian sessionnya username adalah username. Headernya location menu PHP nanti. Header di sini yang dimaksud adalah nanti kembali ke indeksnya. Jadi pada saat kita login ataupun batal pada saat batal mungkin kita cancel, nanti akan diarahkan ke indeks kembali ya untuk tampilannya. Ini untuk prosesnya, proses loginnya. Kalau memang nanti username passwordnya yang kita atur di database-nya sesuai, berarti nanti kita bisa login. Kalau tidak berarti kita tidak bisa login, seperti itu, tidak bisa masuk ya. Ini menu di sini adalah location headernya dan menu PHP. Berarti kita buat sebuah file juga untuk namanya adalah menu PHP.
simpan di folder barang, berfungsi sebagai tampilan menu utama setelah login. Jadi pada saat kita login dengan apa namanya ini form di sini, pada saat kita username-nya sudah benar, kemudian passwordnya sudah benar, kita login, kita akan diarahkan ke menu utama. Menu di sini adalah menu utama loginnya. Kita buat seperti ini menu utamanya. Ada sessionnya ya. Kemarin session sudah saya sampaikan, saya jelaskan ya. Kalian buat seperti ini saja. Jadi menu utamanya seperti ini. Ini karena tadi saya terangkan mengenai di tabel login itu ada 3 ya. Kalian masukkan 3 user ya. Jadi ada login sebagai apa? Admin misalkan, admin, manager ataupun bagian keuangan misalkan. Nah, ini sesuaikan nanti. Jadi ada semacam hak akses nanti ya. Bagian admin itu user passwordnya misalkan berbeda, kemudian untuk bagian manager juga user passwordnya berbeda. Nah, ini menu utamanya seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja ya, yang paling sederhana seperti ini. Tambahkan barangnya, tampil barangnya. Nanti pada saat kalian input record baru nanti akan kita masukkan dari menu utama di sini. Oke, seperti itu ya untuk menu utama untuk penampilan setelah kita login. Yang berikutnya ada form barang. Simpan di folder barang juga ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai form input data barang ketika tombol tambah barang di sini ya. Nah, pada menu utama diklik, maka form barang memiliki tombol simpan dan kembali ke menu utama. Pada saat nanti kalian tambah barang, ini nanti ada tombol simpannya. Dan menu akan kembali ke menu utama pada saat sudah kita simpan untuk data yang kita record, yang kita masukkan ya. Nah, untuk codingnya seperti ini. Input data barang, sesuaikan saja ya, sesuaikan dengan ini. Jadi nanti pada saat input data barang, di sini kan ada menu utama, tambah barang misalkan. Nah, kalian akan diarahkan ke menu seperti ini. Nama barangnya, kategorinya, kategori sudah kita masukkan di ini ya, di database-nya. Berarti nanti kita klik di sini itu sudah keluar 5 kategori yang kita buat. Nanti kategorinya bebas, mau barang apa misalkan printer, laptop, kemudian apa ya, yang lain terserah. Misalkan untuk barang hal tersebut ataupun dijual beli bahan makanan misalkan boleh ya. Nah, ini nanti akan bisa. Nah, pada saat sudah kita inputkan data barang di sini, nanti kalian simpan. Nah, setelah kalian simpan nanti akan kembali ke menu utama yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini keterangannya ada form memiliki tombol simpan dan kembali ke menu utama. Pada saat kalian sudah isi record baru di sini kemudian kalian simpan, nanti akan kembali ke menu utama. Seperti itu ya. Berurutan sangat simpel untuk program ini karena hanya untuk login, input, tampil, edit saja. Kemudian untuk inputnya juga ada codingnya ya. Ini fungsinya adalah memproses dan validasi data yang diinputkan. Apakah terlengkap atau belum? Jika sudah lengkap maka data akan disimpan di database dan akan ditampilkan oleh file tampil barang nantinya ya. Namun jika tidak lengkap maka akan menampilkan informasi bahwa data yang diinput tidak lengkap. Ini untuk input barangnya seperti ini, silahkan ditulis sesuai untuk codingnya ya. Ini nama barang, jumlah harga, gambar misalkan karena ini kategorinya. Seperti itu ya, silahkan disesuaikan. Kalau data salah nanti maaf, data yang ada tidak yang ada input tidak lengkap, berarti kalian kembali kemudian input barang kembali seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan barangnya di sini ya. Akan ditampilkan oleh file tampil barang. Berarti kita membuat file tampil barang fungsinya untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan pada database -nya. Jadi kita tidak perlu hanya menggunakan database saja untuk menampilkan barangnya, tapi kita sudah di sana menampilkan di program atau webnya, memberikan link atau tombol edit, hapus dan menu utama pada saat kita melihat barang-barang yang sudah kita inputkan. Nah, kita tuliskan codingnya seperti ini. Silakan kalian tulis, kemudian nanti daftar barangnya untuk penampilannya seperti ini. Misalkan komputer, LCD, mouse, kemudian monitor, motherboard, laptop di sini ya.
Jadi nanti di sini plus ada edit hapusnya. Jadi untuk actionnya itu misalkan kalian menyimpan komputer Dell, kemudian harganya ternyata sudah naik, kita edit di sini 3.600.000 misalkan lah. Kemudian kalau memang stok barang yang kita untuk komputer Dell-nya habis karena jumlah 5 ternyata sudah laku semua, kita hapus bisa untuk data komputer Dell seperti itu ya. Jadi fungsi untuk action di sini adalah edit untuk misalkan merubah atau manipulasi, kemudian untuk hapus adalah untuk pada saat kita stok barangnya sudah habis seperti itu ya. Kemudian bisa kembali ke menu utama. Di sini sudah kita koneksikan dengan menu utama nanti. Nah, untuk di sini kan ada edit, untuk action, edit dan hapus. Tentunya kita buatkan file PHP juga ya. Jadi untuk edit di sini untuk menampilkan data yang edit ketika link edit pada form tampil barang. Jadi tentu harus ada dengan edit barangnya. Nah, editnya pada saat kita klik edit itu tidak hanya kita merubah misalkan harga saja, karena kita bisa merubah untuk gambarnya. Berarti kita ada seperti halnya form ya. Kalau kita edit plastik tadi, misalkan jumlahnya ternyata sudah laku 5 ataupun ternyata ada penambahan jumlah, ternyata ada 200. Nah, ini kita lihat ini. Misalkan untuk gambarnya ya, ternyata gambarnya itu pembaruan berbeda untuk bentuknya, kalian edit di sini kemudian ganti gambarnya terus. Nah, untuk edit seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada update barang. Ini untuk mengupdate data pada database yang telah diedit. Nah, ini tidak cukup dengan kita mengedit saja. Di sini kan ada tombol update ya, berarti ada actionnya, action daripada untuk editnya kita update. Nah, kita tuliskan untuk codingnya seperti ini. Jadi tanpa action dengan update ini, kalian hanya tidak bisa mengedit atau menyimpan editan yang kalian buat seperti ini. Jadi setelah kalian edit semua, baru kalian update. Ini adalah untuk actionnya. Seperti itu ya. Ya, kemudian tadi ada edit dan hapus di sini ya. Nah, berarti hapus juga kita buatkan file PHP-nya. Ini untuk menghapus data barang seperti ini. Kemudian untuk logout PHP simpan pada folder barang juga. Ini untuk hapus cukup mudah ya, seperti ini saja kita hapus, delete ya. Nah, untuk yang logout ini simpan pada folder barang juga semuanya ya, selain gambar. Nah, ini berfungsi untuk menghapus session sehingga logout klien tidak dapat membuka langsung dari masing-masing file dengan cara mengetikkan link pada address. Akan menampilkan file index, PHP atau login. Nah, session start, kemudian session destroy. Untuk logout ya, headernya kemudian kembali ke index seperti tampilan awal pada login yang form merah tadi. Seperti itu ya. Ini cukup simpel ini karena ini hanya pemrograman login input edit hapus saja. Ini sebagian dari pengembangan program yang sudah saya berikan. Prosesnya kira-kira seperti ini. Kalian buat seperti ini saja. Nanti untuk menambah ya, menambah wawasan kalian. Ternyata untuk login itu prosesnya seperti ini dari pengembangan program yang sudah saya berikan. Jadi tahu arahnya ya, seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Perlu saya informasikan kembali karena ini adalah perkuliahan akhir. Silahkan dipersiapkan untuk tugas yang pertama, project pertama pembuatan program itu silahkan kalian kumpulkan dalam bentuk filenya ya, sama databasenya full ya. Kemudian yang kedua ada pengembangan program web yang sudah saya berikan. Kemudian kalian hanya mengembangkan saja atau merubah isi kemudian recordnya ya, atau tombol ataupun logo-logonya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuat login ini ya, hari ini ya. Login input tampil edit hapus ini kalian buat juga, dikumpulkan plus file sama database-nya semuanya, tiga-tiganya silahkan dikumpulkan pada saat UAS. Nah, untuk minggu depan kita adakan minggu depan ada hari minggu tenang ya, silahkan dibuat menyelesaikan yang belum kalian selesaikan dari tugas-tugas tersebut. Nah, barulah pada saat UAS kalian kumpulkan. Mungkin tidak ada soal esai ya, nanti akan saya jelaskan soalnya seperti apa, atau pengumpulan mengenai project dari 3 project tersebut ya untuk web ya. Nanti bisa disimak di pada saat UASnya.
Seperti itu ya. Untuk materi hari ini silahkan diakses di Classroom. Informasinya sudah saya sampaikan dari awal maupun akhir perkuliahan. Semisal masih ada yang bingung, masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan ke kontak saya langsung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.